Kalau ditanya kiblat, maka tentu jawabannya adalah Mekah Al-Mukarramah. Tapi orang dahulu, ya, sebelum pindah kiblatnya ke Mekah Al-Mukarramah, kiblatnya ke Masjid Al-Aqsa. Yang sekarang sedang terjadi konflik antara umat Islam dengan Israel di sana, Zionis. Itulah kiblat kita dahulu. Nah, kalau mereka itu meninggal, maka ditanya, aina kiblatuka? Kiblatmu ke mana? Mereka akan menjawab, kiblati Masjid Al-Aqsa. Berapa bulan lamanya mereka di sana menghadap kiblat Al-Aqsa? Lebih kurang 16 bulan. Hampir 1,5 tahun. Setelah itu, karena orang Yahudi itu mengejek orang Islam, kalian sama dengan kami, sama-sama menghadap ke sana. Jadi untuk apa ada agama yang dibawa oleh Nabi kalian ini? Akhirnya Rasulullah meminta kepada Allah SWT, diturunkanlah ayat, maka palingkanlah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai kajian, untuk mengambil keberkahan daripada majlis ini, seperti biasa kita berdoa kepada Allah, terkhusus mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita, yang mana mereka saat ini berada di alam barzakh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril niran. Allahumma ksilhum bima'il thalji wal baradi wa naqqihum minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim wa a'idhhum min azabil qabri wa azabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sampai pada pembahasan alam barzakh atau alam kubur. Alam kubur itu adalah perjalanan yang keempat. Alam yang pertama alam arwah, kemudian alam rahim, alam dunia. 3 kehidupan ini sudah kita jelaskan hampir 6 bulan lamanya. Alhamdulillah kita istiqomah untuk menyampaikan tentang pembahasan ini secara detail. Setelah itu kita pun masuk ke pembahasan yang keempat, alam yang keempat yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berbicara alam kubur atau alam barzakh, kita tidak berbicara akal lagi. Kita sudah berbicara tentang iman. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan alam barzakh ini disebut dengan ranah gaib. Jadi gaib semuanya. Gaib itu satu-satunya menjadi pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Tak bisa yang lain.
maka tak bisa diakal-akali. Itu yang membuat As bin Wa'il datang ke Nabi, "Ya Muhammad, apakah kami yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah hancur dimakan tanah, akan ditanya di alam kubur, akan dibangkitkan kelak? Menurut akal kami, wahai Muhammad, itu tak masuk. Bagaimana caranya?" Lalu kemudian turun ayat untuk menjelaskan itu. Wa daraballahu mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil izam. Izam itu artinya tulang. Man yuhyi, siapa yang menghidupkan izam? Wa hiya ramim, yang sudah menjadi abu, yang sudah hancur. Maka dijawab di ayat selanjutnya, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah, dialah yang menghidupkan kalian yang pertama dahulu. Yang pertama maksudnya, kalian dahulu tidak ada, saya adakan. Kalian sebelum ini belum apa-apa, saya jadikan manusia. Maka kalau sesuatu itu dari yang tidak ada bisa menjadi ada, mudah bagi Allah, apalagi yang sudah ada diadakan kembali. Tapi lagi-lagi penduduk kota Mekah tidak memahami itu karena membaca kehidupan akhirat atau alam barzah dengan pembacaan akal semata. Jadi kita masuk kuncinya pada alam gaib. Alam gaib, surat Al-Baqarah menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Baru setelah itu wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa yufiqun, dan mereka berinfak. Jadi ternyata Allah ingin jelaskan dulu kepada manusia perkara gaib ini sangat penting untuk diketahui. Mengapa demikian Bapak Ibu? Segala sesuatu yang dilakukan manusia di dunia ini belum mendapatkan cash pembalasannya. Apapun itu. Solat kita belum dapat kita balasannya. Puasa kita belum dapat kita balasannya. Sedekah Bapak Ibu yang Bapak keluarkan belum dapat balasannya. Majlis yang kita hadiri, semua itu akan dibalas di hari yang gaib itu. Jadi pintu masuknya adalah ketika berbicara ranah gaib, alam barzakh, alam akhirat, yang menjadi pegangan kita hanya Al-Quran dan Sunnah. Alam kubur atau alam barzakh adalah suatu kehidupan yang memisahkan antara kehidupan dunia yang sudah dilalui dan kehidupan akhirat yang akan dituju. Itulah kehidupan alam barzakh. Baik, pada minggu yang lalu sudah kita jelaskan panjang lebar makna barzakh, makna alam kubur, kemudian perbedaan dengan kuburan, keberadaan kita. Lalu kemudian pada pagi ini kita akan tambah sedikit tentang penyebutan kata kubur di Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran Bapak Ibu, terkadang Allah menyebutnya dengan barzakh, artinya pemisah. Wa bainahuma barzakhun, di antara dua laut itu ada barzakh. Yang dimaksud adalah laut Atlantik, di mana airnya tidak menyatu. Mengapa airnya tidak menyatu? Karena dipisah oleh barzakh tadi, tak bisa ditembus. Diteliti-teliti oleh orang barat, tak dapat kesimpulan mengapa dua lautan ini tak menyatu. Wa hadza azbun furat wa hadza milhun ujad, yang satu airnya asin, yang satu airnya tawar. Akal manusia bisa nerima enggak, Pak? Tak bisa terima itu. Kenapa airnya tak menyatu? Yang bisa menerima adalah keimanan tadi. Nah, ternyata rahasianya adalah ada barzakh di situ, tak bisa ditembus. Maka dari sinilah orang-orang atau para ulama kita menyebutkan orang yang sudah meninggalkan kehidupan dunia berpindah ke alam barzakh, sesampai di barzakh tak bisa lagi menembus dinding itu.
Maka kalau tak bisa ditembus berarti roh tadi sudah tidak di dunia ini. Karena itulah barzah tadi. Tapi Ustadz, kata sebagian orang, memang nampak oleh kami ayah kami itu. Dibukanya pintu, Pak. Hari kedua setelah meninggal, semacam ada orang tegak jarak 10 meter dari pintu rumahnya itu. Mirip sekali dengan orang tuanya tadi yang baru meninggal. Apakah itu ayah kami atau itu jin yang menyerupai ayah kami? Maka jawabannya adalah jin yang menyerupai orang tuanya itu. Ada juga ulama yang mengatakan itu jin korinnya. Ini ikhtilaf ulama. Adapun yang tidak ikhtilaf ulama adalah tentang roh tadi. Karena roh itu sudah disekat oleh barzah. Ada sebuah keterangan dijelaskan oleh ulama tafsir. Orang yang di barzah itu seumpama di dalam kaca. Jadi berada di kaca, dia bisa menengok ke kiri kanan atas bawah. Dia tengok ke belakang, dia tengok kehidupan yang sudah dilaluinya. Nanti kita bacakan hadisnya nanti. Dia tengoknya ke depan, dia melihat perjalanan selanjutnya. Kata Rasulullah, riwayat Imam Ahmad, inna a'malakum, sesungguhnya amal perbuatan kalian, tu'radu, ditampakkan, diperlihatkan. Kalian ini adalah orang yang hidup di dunia. Amal kita di dunia ini ditampakkan, diperlihatkan ila asyairikum wa aqaribikum minal amwat, kepada asyairah, keluarga kalian, asyairikum wa aqarib, keluarga karib kalian yang sudah meninggal. Maka inilah orang-orang dahulu menjelaskan, katanya orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal itu balik ke rumah. Sebenarnya ini penjelasan daripada amal kalian itu ditampakkan. Kalau ditampakkan bukan berarti dekat, dari jarak jauh. Maka tadi diumpamakan seperti di dalam kaca. Ditampakkan kepada kalian amal-amal kalian yang di dunia. Fa in fa'alu khairan, andai yang hidup itu melakukan amal baik, berarti anak cucu yang ditinggalkan melakukan amal soleh, dia solat, dia puasa, baca Quran, mengaji dan seterusnya, istabsyaru bihi, mereka bergembira ria. Ini menunjukkan Bapak Ibu, orang-orang yang sudah meninggal itu mereka tidak mati. Istabsyaru, mereka bergembira ria. Wa in fa'ala ghaira dzalik, andai yang hidup itu melakukan amal buruk, mereka pun berdoa. Mereka ini siapa? Yang di barzah tadi. Teks Nabi, teks hadis itu mengatakan, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum, atau hatta hadaitahum. Ya Allah, jangan kalian wafatkan ahli keluargaku itu yang di dunia sampai mereka mendapat hidayah. Ini doa ini menarik sekali. Kita pun sebenarnya bisa membaca doa itu untuk keluarga kita. Boleh ikuti saya doanya Bapak Ibu? Sama-sama. Allahumma la tumithum hatta hadaitahum. Ya Allah, jangan engkau wafatkan keluarga kami itu sampai mereka mendapat hidayah. Boleh doa itu berbahasa Indonesia. Ya, tak masalah apapun bahasa yang kita pakai. Insya Allah, Allah memahami bahasa kita. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, mereka diumpamakan seperti di dalam kaca tadi, melihat apa yang dibuat oleh keluarga mereka di dunia. Nah, di dalam Al-Quran, penyebutan kubur juga disebut dengan al-ajdath. Jadi ada al-qabru, kubur, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, disebut kata kubur. Karena kubur tempat ditanam atau tempat terbenam. Yang kedua disebut barzah. Disebut barzah karena pembatas, sekat, pemisah dunia dan akhirat. Disebut al-ajdas dalam surat Yasin
ayat 51. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ketika sangkakala itu ditiup, maka tiba-tiba faida, maka tiba-tiba al ajdas, kuburan-kuburan itu yang orang yang berada di dalamnya, ila rabbihim yang silun, bersegera menemui Allah. Dan ini pun tidak diimani oleh orang Mekah ketika itu. Apa buktinya Ustaz? Ini ada ayatnya surat Yasin juga. Maka surat Yasin ini hebat Bapak Ibu. Surat Yasin itu bercerita tentang alam semesta, bercerita tentang bulan dan bintang, bercerita tentang keimanan, bercerita tentang sejarah, bercerita tentang kehidupan, bercerita setelah kematian, bercerita tentang hari kebangkitan. Apa kata orang kafir Mekah? Qalu ya hasratana mam ba'athana mim marqadina hadha. Qalu artinya keluar. Kok keluar? Salah. Qalu artinya berkata. Itu bahasa Ocu itu. Qalu, mereka berkata. Memang silap saya tu. Qalu, mereka berkata, ya hasratana, celaka kami. Ini bukan orang beriman yang mengatakan Bapak Ibu. Celaka kami. Man ba'athana, siapa yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami ini. Karena memang semasa hidup mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Maka ketika bangkit dari kubur itu, minal ajdas. Ajdas itu artinya mereka datang dengan cepat. Karena prosesnya kan ditiupkan sangkakala, kemudian setiap orang yang sudah pernah meninggal, baik itu di daratan, di lautan ataupun di udara, tiba-tiba dia bangkit keluar dengan segera menuju seruan tersebut. Muhtiina ila da', mereka datang segera ketika mendengar penyeru. Ini dari kubur masing-masing tadi. Apapun jenis kuburnya, meskipun dia itu setelah meninggal dibakar, meskipun dia itu dimasukkan ke api, meskipun orang itu meninggal di musim gilingan yang besar. Ada cerita Bapak Ibu, kawan saya pernah kerja di pabrik kertas. Ternyata pabrik kertas itu, mesin yang memotong itu bukan panjangnya satu depa, itu sampai 4 meter. Mesin membuat tisu itu, kata dia, tisu itu tinggi gulungan sampai 2 meter, saking besarnya. Suatu ketika rusaklah bagian dalam ini, diperbaiki. Ketika diperbaiki, hidup mesin itu Pak. Memang kalau akal manusia itu tidak sampai memang ke sana. Tiba-tiba hidup, apa yang terjadi? Macam blender Pak. Jumpa tangannya satu. Itulah kuburnya. Nah, seperti apapun cara meninggalnya, minal ajdas, mereka akan bangkit dari kuburnya itu menuju penyeru yang begitu kencang, ila rabbihim yansilun, seperti air yang mengalir kencang sekali. Ini menunjukkan ketika orang nanti di alam barzakh itu akan menuju satu penyeru yang disebut dengan kiamat. Nah, itu penyebutan kubur di dalam Al-Quran. Ada kata kubur, ada kata barzakh, ada kata al-ajdas. Di dalam hadis ada penyebutan yang keempat, namanya madfan. Artinya sama, tempat dikubur juga. Suatu ketika Rasulullah lewat di kuburan. Atau kata Rasulullah, idza faragha min dafnil mayyiti, apabila kalian selesai menguburkan si mayit. Berarti bahasa yang dipakai madfan, tempat penguburan. Karena yang kita tengok di situ adalah zohir fisik. Apabila kalian selesai menguburkan si mayit, waqafa alaihi, hendaklah kalian tegak di sekitar kuburan itu. Faqulu, katakanlah istaghfiru, mintakan ampun.
Berarti Bapak Ibu dari hadis ini, orang yang mengantarkan jenazah ke pemakaman jangan pulang dulu. Ada amalan yang dilakukan di sana. Setidaknya beristighfar dan berdoa. Wa qulu istaghfiru li akhikum fa innal ana yus'al. Wasalu lahu bitasbih. Pintakan kepada Allah doa tasbih. Apa itu doa tasbih, Ustaz? Allahumma fir lahu. Itu dia doa tasbih. Apa arti tasbih? Tasbih artinya kokoh, kuat. Apa yang dikuatkan? Agar orang yang berada di alam barzah sana dikuatkan berkat doa-doa tadi. Sampai enggak doa itu, Ustaz? Sampai. Ada buktinya, Ustaz. Ada buktinya. Pergi Bapak dulu. Itulah buktinya. Karena perintah Allah itu doakan. Perintah Nabi itu doakan. Jangan urus sampai tak sampainya. Kita ikut perintah Allah saja. Wasalulahu bitasbih, mintakan kepada Allah agar mereka-mereka itu dikokohkan. Kalau kita minta kepada Allah agar dikokohkan, berapa kali kita minta, Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Karena kenapa begitu? Karena kehidupan alam barzah bukan sehari, seminggu, setahun, seabad. Sampai datang hari kiamat. Maka kalau sampai datang hari kiamat, selama nafas kita masih berhembus, kita pun tak henti-hentinya mendoakan orang tua kita. Kalau keadaannya baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, itulah penolong daripada doa. Bisa itu Bapak Ibu, bisa. Suatu ketika ada orang yang sedang mendapatkan kesulitan, tiba-tiba dimudahkan urusannya. Bertanya orang ini, kenapa dimudahkan urusan saya? Kata Rasulullah, bistighfari waladika laka. Karena istighfarnya anakmu untukmu. Berarti istighfar orang tua atau istighfar anak kepada orang tua dapat meringankan perjalanan orang tua kita yang sudah mendahului. Ada salah seorang ulama namanya Ibnu Fawraq. Saya dapatkan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Kata dia, lan tarani akhafu minal maut. Yang aku takutkan bukan kematian. Walakin akan tetapi yang aku takutkan adalah setelah kematian. Kenapa begitu? Karena perjalanan setelah kematian ini panjang. Khawatir perbekalan di tengah jalan tak cukup. Kalau seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, cukup kita mungkin menyiapkan sekian banyak perbekalan. Tapi ini perbekalan sampai datang hari kiamat. Maka untuk menambah perbekalan ini, itulah doa-doa dari ahli keluarganya yang di dunia. Maka penyebutan orang yang bangkit dari kuburnya dengan segera tadi disebut dengan al-ajdas. Di hadis disebutkan dengan al-madfan. Lalu kemudian setelah itu Rasul sampaikan, fa innal ana yus'al, sekarang dia sedang ditanya. Berarti masuk kita ke pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Ada berapa pertanyaan alam kubur? Dalam satu riwayat disebut ada 3. Ini yang 3 ini yang sering kita dengar. Baik, saya akan sebutkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang terkenal di Hijaz. Jadi ulama dulu tu Bapak Ibu yang datang dari Indonesia ini luar biasa hebat. Bahkan ilmunya itu diakui oleh orang Arab itu sendiri. Ketika kami talaki di Al-Azhar, Syekh kami itu Syekh Ali Jum'ah, dia katakan bahwasanya saya dulu pernah berguru dengan orang Nusantara ini. Namanya Syekh Yasin. Yasin siapa? Yasin Al-Fadani dari Padang. Ilmunya dipakai, Pak. Saking hebatnya ulama kita itu. Siapa lagi? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi dari Minangkabau. Mereka itu alirannya mazhab Syafi'i. Yang mereka lah yang mengajarkan pemahaman Syafi'iyah di negeri kita ini. Jadi jasa mereka itu kalau dihitung luar biasa. Tak akan terhitung. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani ini disebut Sayyidul Hijaz.
Ulamanya Hijaz menulis satu kitab namanya Nuruz Zolam, cahaya di dalam kegelapan, yaitu syarah Aqidatul Awam. Kata beliau, pertanyaan alam kubur itu ditambah 5 lagi. 3 dalam satu riwayat, tambah 5 kumpulan-kumpulan daripada riwayat. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Wa man nabiyuka, siapa nabi engkau? Wa ma dinuka, apa agama engkau? Yang ketiga, wa man ikhwatuka, siapa sahabatmu, kawanmu? Wa man imamuka, siapa imammu? Wa man manhajuka, siapa dan apa manhajmu? Manhaj itu pedoman hidupmu ketika di dunia. Yang ke-6, yang ke-7, wa ma aina kiblatuka, kemana kiblatmu? Yang ke-5 atau yang ke-8, wa ma amaluka, baru ditanya amal-amal yang lain. Kalau ditanya kiblat, maka tentu jawabannya adalah Mekah Al-Mukarramah. Tapi orang dahulu, ya, sebelum pindah kiblatnya ke Mekah Al-Mukarramah, kiblatnya ke Masjid Al-Aqsa. Yang sekarang sedang terjadi konflik antara umat Islam dengan Israel di sana, Zionis. Itulah kiblat kita dahulu. Nah, kalau mereka itu meninggal, maka ditanya, aina kiblatuka, kiblatmu ke mana? Mereka akan menjawab, kiblati Masjid Al-Aqsa. Berapa bulan lamanya mereka di sana menghadap kiblat Al-Aqsa? Lebih kurang 16 bulan. Hampir 1 tahun setengah. Setelah itu, karena orang Yahudi itu mengejek orang Islam, kalian sama dengan kami, sama-sama menghadap ke sana. Jadi untuk apa ada agama yang dibawa oleh Nabi kalian ini? Akhirnya Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkanlah ayat, maka palingkanlah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Nah, ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ketika di alam barzah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mengenai pertanyaan ini banyak analisa. Ada yang berfokus kepada teks hadis. Kita bacakan hadisnya supaya kita enak untuk memahami ini. Oke, baik. Hadisnya lumayan panjang, ya, kita dari Barok bin Azib qala, berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar, untuk menyolatkan jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabri, lalu ketika kami sampai di kuburan, walamma yulhad fajalasa Rasulullah, ketika sudah dimasukkan ke lahat, Rasulullah pun duduk di sana. Berarti Rasul tak langsung pulang, duduk di sana dan merenung. Wajalasna haulahu ka'annama ala ru'usina tayru, seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Ini saking heningnya keadaan ketika itu. Maka ada ulama yang mengatakan, kenapa begitu hening? Karena Rasulullah berdoa di kuburan. Hening sekali situ. Seakan-akan kata sahabat ini, ada burung yang hinggap di kepala kami dan burung itu tidak lari. Ala ru'usina wa fi yadihi udun yankutu fil ardi farafa'a ra'sahu, kemudian beliau angkat kepalanya lalu kemudian berdoa, istaizu billahi min azabil qabri, mintakanlah ampun dari azab orang yang setiap berada di alam kubur ini. Mintakan ampun. Inilah yang disebut dengan doa tasbih tadi. Mintakan ampun kepada mereka. Setelah selesai itu, maka kemudian Rasulullah pun tinggalkan kuburan, wa qala, dan bersabda, wa innahu la yasma'u khafqani alihim, sesungguhnya mereka yang di alam kubur itu mendengarkan suara terompah kalian. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini adalah kiasan. Ini tidak bisa kita memahami zohir. Berarti dengar suara terompahnya Ustaz. Ya. Oh, makanya orang kampung kami itu kalau pulang dari kuburan buka sendal dia Ustaz.
Kalau kita tengok Bapak Ibu, rata-rata orang buka sendal. Karena memahami teks hadis ini, kenapa buka sendal? Karena nanti kalau pakai terompah, dengar dia kita pulang. Malaikat datang. Kalau buka sendal nggak dengar dia, berarti malaikat nggak datang. Jadi kalau begitu memahaminya, berarti main kucing-kucingan yang malaikat mungkar nangkir namanya. Ya. Nah teksnya memang begitu. Kalau kita zahir pada teks hadis, mendengarkan suara terompahnya, maksudnya apa? Orang yang di alam barzah itu hidup. Nah, itu dimaksudnya itu. Mereka itu tidak mati. Yang mati hanya fisik ini saja. Kemudian idza wallaw mudbirin hina yuqalu lahu, dikatakan kepada orang ini, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu, itu adalah pertanyaan ma'rifatullah, pertanyaan tentang Allah. Jadi bukan sekedar man rabbuka habis itu selesai. Kalau cuma 3 itulah Bapak Ibu, tambah yang 5 tadi. Yang 5 ikhtilaf, yang 3 ini enggak ada ikhtilaf. Kalau cuma 3 itu pertanyaan, enggak sampai semenit selesailah urusan itu. Sementara pertanyaan di persidangan saja itu sampai berbulan-bulan satu pertanyaan. Jadi kata para ulama, maksud dari pertanyaan ini, man rabbuka, bagaimana pengetahuanmu tentang Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang menjawab adalah amalan-amalan. Jadi bukan mulut, bukan akal, tetapi amalan yang kita buat. Contoh, ini sebagai contoh. Man rabbuka, siapa Tuhan? Yang menjawab amalan. Aku akui Allah sebagai Tuhanku. Apa buktinya? Ketika Allah beri rezeki, aku yakini dia adalah pemberi rezeki. Ini namanya ma'rifatullah. Ketika Allah uji aku dengan musibah, itu adalah kasih sayang Allah. Ma'rifatullah. Ketika Allah lapangkan rezeki saya, itu adalah rahmatnya. Ketika Allah sempitkan rezeki saya, maka itu pun datang daripada Allah. Kalau orang kafir kan enggak begitu dia Bapak Ibu. Fa amma man qudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Tuhan Allah menyempitkan rezekiku, maka kata orang kafir itu, Tuhanku sedang menghinakan aku. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika mengurangi rezeki kita tidak pernah menghinakan. Jadi apa tujuan Allah? Agar orang itu ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah itu indah sekali cara dia untuk membuat orang itu insaf. Indah sekali caranya. Suatu ketika Bapak Ibu, ada orang cerita ke saya, dulu Ustaz, saya ini malas sekali ke masjid, malas sekali untuk beribadah, sampai suatu ketika menghadapi masalah yang berat. Tak ada tempat saya mengadu, tak ada setempat saya meminta. Cari kawan-kawan tak bisa bantu, datang orang tua tak bisa bantu, datang ke sana sini tak bisa bantu. Akhirnya satu-satunya jalan yang dia tempuh adalah dia datangi rumah Allah, minta kepada Allah. Disitulah hidayah dia terbuka. Ketika hidayah dia terbuka Bapak Ibu, continue dia dengan imannya itu sampai datang hari di mana dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang kematian kepadanya. Kadang begitulah cara Allah. Maka yang berkaitan dengan pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhan engkau, bagaimana engkau dengan Tuhanmu ketika di dunia. Jadi arah pertanyaan itu adalah tentang amalan. Pertanyaan itu tadi malam saya diskusi dengan beberapa kawan, karena sangat mengganjal sekali tentang pertanyaan alam kubur ini. Saya telepon Ustadz saya, dosen UIN, namanya Dr. Iskandar Arnel. Karena beliau itu mengkaji tasawuf, hampir mirip pembahasan dengan saya, tapi lebih kepada tasawuf. Saya tanya, Ustadz, sesungguhnya pertanyaan alam kubur itu seperti apa Ustadz? Beliau orangnya suka bergurau. Kalau itu tidak lope di Ambon Ustadz katanya. Sebab Ambon kasih tulai katanya. Itu yang pertama. Sebenarnya Ustadz kata dia,
Pertanyaan alam kubur itu adalah isyarat tentang perbuatan di dunia. Di pertanyaan itu bukan hanya sekedar sesingkat-singkat itu. Tapi sesungguhnya panjang. Kenapa begitu, Ustaz? Ada kisah. Kisah ini sebenarnya, kisah ini boleh dikatakan kisah khurafat. Tapi kisah ini sangat bisa kita ambil sebagai sampel, sebagai contoh. Tentang banyaknya pertanyaan dalam kubur. Kisah orang yang miskin sekali di kampung itu dengan seorang raja yang kaya. Ketika raja ini akan meninggal, dipanggillah istrinya. Siapa yang mau menemani saya di dalam kubur, maka saya akan beri separuh dari harta saya ini. Istri tak mau. Kecewalah raja ini. Panggil pula anak-anaknya. Siapa di antara kalian yang mau tinggal bersama ayah 40 hari saja, maka akan aku beri separuh dari kekayaanmu. Sang anak pun tak ada yang mau. Akhirnya dibuatlah pengumuman. Siapa yang mau menemani saya di kuburan 40 hari 40 malam, akan aku beri separuh dari hartaku. Rupanya informasi itu sampailah ke telinga orang miskin yang bekerja sebagai pencari kayu bakar. Diambilnya informasi itu, sampaikan ke istrinya. Dek, hidup kita susah. Kita hanya hidup dari penjualan kayu. Kayu kita ambil dari hutan, kita jual ke pasar. Hidup kita tak cukup, sementara anak yang kita hidupi, makan kita dan rumah kita. Ini ada tawaran. Kalau abang mau menemani raja itu selama 40 malam di kuburan, diberi separuh kekayaannya. Kalau kekayaannya itu 300 triliun, pas pula 300 triliun, Pak. Maka setengahnya itu 150 triliun. Kata sang istrinya, cepatlah bang, kata dia. Kayak mendadak kita ini. Istri rupanya mendukung. Kalau ibu-ibu kira-kira mendukung tak? Enggak, alhamdulillah. Kemudian setelah sampailah waktu janji tadi, datanglah orang miskin, sampai di sana meninggallah sang raja tadi. Setelah dikubur, sesuai perjanjian, dia pun menemani sang raja itu 40 hari 40 malam. Dibuat kuburan besar, kemudian dibuat kamar-kamar. Sang raja itu meyakini kalau orang yang menjaga di kuburan itu tak akan didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Karena teks hadis yang dipahaminya, 7 langkah baru didatangi. Ini belum ditinggalkan, berarti tidak didatangi. Di malam pertama, pas ditanya di alam kubur, rupanya ada orang di situ. Ketika malaikat ini akan menanyai si raja tadi, rupanya dia tanyai pula dulu orang yang menjaga tadi. Si penjaga tadi, bapak ibu, dibawa kapaknya. Karena kemana-mana kapaknya yang dibawanya. Sesampai di sana, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir ini. Siapa kamu? Saya penjaga kuburan raja ini. Kenapa kau begitu? Hidup saya miskin. Kalau saya berhasil 40 malam di sini, maka aku akan diberi harta, separuh hartanya. Kalau begitu, apa yang ada di tanganmu itu? Ini kapak. Untuk apa kapak itu? Kapak ini aku gunakan untuk mencari kayu bakar. Di mana kamu cari kayu? Saya cari kayu di hutan. Kayu siapa yang kau tebang? Kayu Allah Ta'ala. Hari itu tak selesai pertanyaan. Sambung hari berikutnya. Masih seputar kapak. Kayu yang kau dapat itu kamu jual ke mana? Jual ke pasar. Duitnya untuk apa? Sampailah hari ke-40, pertanyaan tentang kapak itu tak selesai. Kemudian sampailah hari ke-40. Orang-orang yang berada di atas kuburan itu sedang menunggu bahwasanya si miskin ini berhasil untuk menemani sang raja tadi di dalam kuburnya. Dibukalah pintunya itu, melompatlah orang miskin ini, bapak ibu. Ketika dia lompat, orang pun bersorak-sorai. Kata keluarganya, engkau berhasil, engkau akan diberi separuh dari harta kekayaan ayahku. Kata sang miskin tadi, saya tak mau harta ayahmu itu. Kenapa tak mau? Nanti banyak pertanyaannya. Kapak yang satu itu aja 40 hari. Apalagi mobil, mobil pula. Mobil Fortuner satu, Hilux satu, itu banyak yang kemana digunakan? Sesungguhnya cerita ini, bapak ibu, cerita yang khurafat sebenarnya. Tetapi ini sangat dekat pemahamannya kepada pertanyaan alam kubur. Kenapa? Karena
Pertanyaan alam kubur itu kalau dianalisa oleh para ulama, pertanyaannya itu panjang. Kenapa begitu analisanya? Dulu ada kasus, siapa? Kasus Sambo itu. Berbulan-bulan, Pak. Kasus yang sianida itu kan dibangkit lagi ke atas sekarang. Apa beritanya itu? Sampai sekarang masih diungkit lagi. Artinya mungkin itu ada politisi dan sebagainya, tapi pertanyaan itu bisa beranak pinak. Kalau kita mungkin pahami ketika ditanya tentang Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu apa yang telah dibuat kepadamu? Allah itu adalah sangat baik sekali kepada saya. Apa yang saya minta dikasihnya. Apa yang saya inginkan diberikannya. Allah itu sifatnya Ar-Rahman. Allah itu sifatnya pengasih penyayang. Maka setelah sekian banyak pertanyaan tentang Allah selesai, dan itu pintu masuknya, selamat ini orang, ditanyalah ke yang kedua. Siapa nabimu? Lagi-lagi Bapak Ibu yang menjawab bukanlah mulut kita tadi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kisah yang kita sampaikan tadi itu sebagai ilustrasi saja. Ya, jangan betul dipahami begitu. Karena sesungguhnya pertanyaan alam kubur bukan di kuburan tadi. Nah, selesai ini pertanyaan pertama tentang Allah secara umum. Secara umum ditanya tentang Allah, semua orang bisa menjawab. Kalau ada orang Ustaz, dia memberi bantuan ke pesantren, tapi tak mengakui Allah sebagai Tuhan dia. Kan amalnya itu kan untuk Allah kira-kira itu pandang manusia. Apakah dia bisa menjawab? Tidak. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena apapun perbuatan yang tidak disandarkan kepada Allah, semuanya itu sia-sia. Faja'alnahu haba'an mansura. Dibantunya pesantren. Dia pakai kopiah juga, Pak. Kopiahnya hitam juga. Pakai samiri juga dia masuk sini. Pandangan manusia sangat bagus sekali. Tapi di sisi Allah, karena keywordnya, passwordnya, kata kuncinya tak dapat. Apa kata kuncinya tentang makrifatullah itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka disinilah sejahat-jahat apapun orang beriman itu, orang Islam itu, selagi dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia akan mendapatkan keringanan ketika dia sudah tinggalkan kehidupan di dunia ini. Ada satu kisah ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Kana rajulun lam ya'mal khairun qattu. Ada orang yang amalnya sangat sedikit sekali. Sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada ahli keluarganya, wa idza muttu fahartiku. Kalau aku meninggal nanti maka bakarlah jasadku. Nisfahu fil barri, fazaru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri. Sebagian abunya dibuang ke laut, sebagian abunya dibuang ke daratan. Setelah orang ini meninggal, wasiat itu pun dilakukan. Kemudian sampailah di alam barzah. Ketika di alam barzah ditanya oleh Allah, wahai hambaku, mengapa nasihat dan wasiatmu seperti itu? Kata orang ini, karena saya takut denganmu ya Allah. Maka aku khawatir kalau jasadku itu utuh, aku akan mendapatkan balasan dari perbuatanku itu. Apa kata Allah setelah itu? Karena engkau takut kepadaku, wahai hambaku, alfiru laka, aku ampuni dosa-dosamu. Jadi begitulah pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Bapak Ibu, selagi orang itu beriman, ya, serendah apapun tentang ketauhidannya, pengetahuannya tentang Allah, orang itu akan tetap bisa menjawab. Inilah kabar gembira daripada Rasulullah SAW. Memang kalau ada kesalahannya akan diadili sesuai kesalahannya saja. Oke, baik. Yang kedua tentang Nabi juga begitu. Iman kepada Nabi, apa yang kita buat untuk Nabi. Yang ketiga, iman kepada agama kita, apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita. Bapak Ibu, saya yakin banyak sekali perjuangan yang kita lakukan untuk agama kita ini. Salah satunya menghidupkan masjid. Ini jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Orang yang menghidupkan masjid
majlis taklim, majlis ibu-ibu, itu sesungguhnya akan membantu ketika diajukan pertanyaan, wa madinuka, apa agamamu, apa yang sudah kamu perbuat untuk agamamu itu akan membantu. Jadi terkadang amalan yang remeh nampak di mata manusia, tapi sesungguhnya ada amalan itu besar di sisi Allah. Wa rubba ahmalin saghirin yukabbiru ilallah. Betapa banyak amal yang sedikit itu, yang kecil itu dibesarkan oleh Allah. Wa rubba amalin kabirin yusaghirullah. Betapa banyak amalan yang besar itu tapi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya inilah pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Jadi kita bertahap saja. Pagi ini khusus menjelaskan tentang pertanyaan alam kubur saja. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Alhamdulillah, dah hafal berarti pertanyaannya. Ya, sebagai kesimpulan dari pengajian pagi ini, yang pertama, bahwasanya alam kubur itu adalah alam gaib, di luar nalar manusia. Yang kedua, pertanyaan alam kubur itu diajukan di alam kubur, bukan di kuburan. Yang ketiga, pertanyaan tentang Allah itu adalah ma'rifatullah, pengetahuan manusia tentang Allah. Dan itu alhamdulillah setiap hamba yang mengaji akan paham dengan pertanyaan itu. Tentang wa madinuka, agamamu, tentang apa yang sudah diperbuat terhadap agama ini. Wa ma nabiyuka, tentang apa yang sudah kamu lakukan untuk nabimu. Wallahu a'lam bishawab. 5 pertanyaan selanjutnya kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan waman ikhwatuka? Siapa saudaramu? Apakah hanya sekedar berteman? Dalam analisa adalah saudara kita seseiman, apa yang sudah kita lakukan. Termasuk saudara kita saat ini yang berada di Gaza. Apa usaha kita? Setidaknya doa yang dapat kita panjatkan itu sudah termasuk membantu kita ketika kita tinggalkan kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, kita berdoa kembali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati wa sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Ghazzah wa fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.